Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti, hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'du salaf, unzur kulla syai'in tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta 'alaihi falzamhu, wa kulla syai'in takrahu an ya'tiyakal maut wa anta 'alaihi fajtanibhu. Fata'ammar rahimakallah hadhil maqala fa innaha 'azimatun naf' liman 'amila biha, wallahul muwaffiq wal mu'in, la rabba ghairah, ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap orang yang beriman, yang mana keimanannya itu normal, maka pasti dia mengharapkan ketika rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian datang kepada dirinya, ia berharap dalam keadaan kebaikan. Entah dia berharap atau berkeinginan dalam keadaan zikir, rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mengaji Al-Quran, rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sholat, diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap orang yang beriman, yang normal keimanannya, pasti ketika rohnya diambil oleh Allah, berharap atau berkeinginan dalam keadaan kebaikan. Maka kata Habib Abdullah, setiap orang yang menginginkan ketika datang kematian kepada dirinya dalam kebaikan, maka dia harus mengistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Bukan kadang-kadang dalam kebaikan, kadang-kadang keburukan. Maka orang yang berkeinginan di saat rohnya diambil oleh Allah dalam kebaikan, maka istiqomahkan untuk selalu dalam kebaikan. Makanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang, kata Nabi Muhammad SAW, akan dimatikan oleh Allah atau rohnya bakal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kebiasaannya sewaktu ia hidup. Minta maaf kalau dia biasa berbuat keburukan, biasa berbuat kejelekan, maka kata Nabi bisa jadi orang tersebut ketika meninggal juga dalam keburukan. Sebab kata Nabi, seseorang itu akan diambil rohnya oleh Allah menurut kebiasaan kehidupannya. Kalau kebiasaannya selalu berbuat baik, maka insya Allah matinya pun dalam kebaikan. Dan apabila seseorang selalu dalam keburukan,
insya Allah matinya pun dalam keadaan keburukan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Wa yamutul mar'u wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Dan kelak di yaumil kiamah, kata Nabi Muhammad, seseorang akan dibangkitkan itu menurut keadaan kematiannya. Seseorang mati menurut kebiasaan kehidupannya dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut bagaimana dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adapun tidak suka terhadap kematian itu merupakan karakter seseorang. Tidak ada orang yang normal itu senang menghadapi kematian. Siapapun dirinya, apapun jenisnya, apapun pangkatnya, pasti tidak suka mengenai atau terhadap kematian. Lebih kan ada orang kadang-kadang bunuh diri. Nah, itu berarti nggak normal. Orang yang normal, ya, otaknya normal itu nggak suka kematian. Setiap seseorang normal pasti mengharapkan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Soge, banyak harta, banyak tanah, banyak rumah, nggak diteruskan. Nggak banyak istri, satu istrinya. Nyaris kata Habib Abdul Haddad, seluruh manusia itu tidak suka terhadap kematian. 99,9 manusia tidak suka terhadap kematian. Namun kita semua bakal mati. Suka nggak suka tetap bakal mati. Apa alasannya? Wadzalika li'annal maut mu'limun fi nafsi. Alasan pertama, kata Habib Abdul Haddad, seseorang ini nggak suka terhadap kematian karena kematian itu pertama menyakitkan pada dirinya. Di detik-detik sakaratul maut ada rasa sakit yang sangat dahsyat sekali. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW luar biasa. Di detik-detik kematiannya, di detik-detik sakaratul maut, Nabi Muhammad menahan rasa sakitnya sakaratul maut. Sehingga sampai keluar air mata mulia Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril tidak tahan melihat penderitaan Nabi Muhammad SAW tatkala ruhnya diambil oleh malaikat pencabut nyawa. Sehingga Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, apakah kelak engkau mencabut umatku sakitnya seperti ini? Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat pencabut nyawa. Apa kata malaikat pencabut nyawa? Wahai Nabi, ketahuilah, sesungguhnya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kami mencabut nyawa Anda itu cabutan yang paling lembut, yang paling halus sekali. Ini Nabi Muhammad SAW cuma sakitnya luar biasa. Bagaimana dengan selain Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW? Sehingga Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar separuh rasa sakit umatnya ketika detik-detik ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dipinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang pertama. Di dalam kematian ada rasa sakit yang begitu luar biasa. Sedangkan yang kedua, wa mufarriqun bainal insani wa baina mahbubatihi wa ma'lufati min dunyahu. Orang tidak suka terhadap kematian. Alasan kedua, katalah Habib Abdullah, yaitu berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Berpisah dengan istrinya, berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan anak-anaknya, berpisah dengan saudaranya, berpisah dengan harta bendanya, berpisah dengan segala kenikmatan-kenikmatan
yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu ada di dunia. Ini alasan yang kedua. Ketika orang itu tidak suka mati karena dia takut berpisah dengan orang-orang yang ia cintainya. Kemudian walamma qala Rasulullah sallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang berjumpa, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Dan sebaliknya, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun enggak suka berjumpa dengannya. Orang ketika suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka. yakni orang yang suka ketika meninggal, maka Allah pun suka. Dan orang yang ketika meninggal tidak suka, maka Allah pun nggak suka kepadanya. Hadis ini ditanyakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullana nakraul maut. Setiap satu di antara kita, setiap kita itu tidak suka terhadap kematian. Siapapun kita pasti tidak suka terhadap kematian. Bahkan Nabi Musa wa fi riwayat pernah nempeleng malaikat pencabut nyawa. Maka kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, setiap kami tentu tidak suka kematian. Maka apa kata Nabi Muhammad? Wahai Aisyah, innal mu'min idza hadarahu al-maut busyira bi rahmatillah. Seseorang mukmin ketika di detik-detik kematiannya, ketika ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan surga, kenikmatan surga, ditunjukkan berbagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika detik-detik kematian, detik-detik ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan yang sangat asyik menyaksikan keindahan-keindahan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhanku, ya, kita semua mengatakan Allah itu Tuhan kita. Allah itu pencipta kita. Cuma lanjutannya kata Allah, tsumastaqamu. Syaratnya, siapapun yang pengen diberi kabar gembira oleh Allah, di detik-detik kematiannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, tidak terasa ruhnya ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama yaitu istiqomah. Zahir batin istiqomah di dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, istiqomah di dalam menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah Subhanahu wa taala, busyira bi rahmatillah, akan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan surga, sehingga tidak terasa sakit ketika ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi, wa innal kafir idza hadar maut busyira bi adzabillah. Seorang munafik, seorang kafir, ketika di detik-detik ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, busyira bi adzabillah. Dia diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang azab-azabnya. Sehingga di saat kematian orang-orang munafik, orang-orang kafir, digambarkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang azab-azab yang akan menantinya.
tentang azab-azab yang akan diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beriman dan istiqomah ketika diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, maka senang, gembira. Ketika di detik kematiannya, otomatis Allah pun gembira berjumpa dengannya. Orang-orang munafik ketika ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ancaman-ancaman neraka, maka enggak suka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kabar gembira di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.